Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Ini edisi pertama tapping kita ya setelah hampir 2 tahun. 2 tahun lebih ya, dari 2 tahun lebih ya, udah ulang tahun 2. Ini pertama kali kita tapping dan kebetulan ada Mas Ekonya juga di sini. Ini harusnya jadi edisi Jauh Dekat setelah kemarin COD ya. Sekarang jadi klarifikasi dan tali kasih ya. Iya. Ada yang mau diklarifikasi sedikit gitu. Kalau tamunya, kalau Ari-Arian udah nggak perlu diperkenalkan lah ya. Udah pernah di sini, kalian juga udah kenal. Nah mungkin Novan nih, banyak yang belum tahu mukanya Novan Nugraha. Ya ini anak dukun dua-duanya dulu ya. Gue baru lihat loh bajunya ada Save Coil Art. Iya, itu baru bikin. Baru Baru banget tadi sore. buat kesini. Khusus buat acara ini. Oh sedap. Oke, welcome Novan. Kalau nggak jadi tayang. Iya. Ini gara-gara baju ini juga nih kayaknya tadi nggak bisa live ya. Oke, sorry guys kalau nggak bisa live, tapi gue yakin kalian tertarik banget buat nonton siaran yang kali ini. Ya biarpun tapping ya. Oke, kita udah tahu lah masalahnya ya. Sebentar, gue tanya dulu sama mereka berdua nih. Lu taunya nggak ada coil art itu kapan? Di SPH besok. Baru taunya kapan? Tahu dari Tarik mic-nya dong. Nah, udah tariknya mic-nya. Kan udah bisa. dari kapan ya? Minggu lalu kalau nggak salah. Pas ada flyernya? Iya, pas Sebelumnya. flyer keluar. Oh sebelumnya. Karena gue lagi chat sama teman orang sana, dia ngasih tahu. Gue iseng nanya kan, SPA ada coil art nggak? Dia bilang masih tentatif nih Mas Hari gitu kan. Kenapa tentatifnya? Iya rencana apa? Ada kemungkinan besar nggak jadi katanya. Masa sih gue bilang gitu kan. Padahal dari 17, 18, 19 kan selalu ada gitu. Oh ya udah sih kalau nggak jadi ya mau gimana gitu kan, nggak bisa ngapain juga. Gak bisa ngerakit motor lagi. Itu motor hasil dari coil art ya. Alhamdulillah. Oke. Nggak, gue pikir lu mau beli The Last One gitu. Kayak. Kalau lu Van taunya kapan? Pas flyernya keluar? Iya. Pas flyer keluar. Minggu lalu ya? Iya minggu lalu. Kalau gue sebenarnya udah tahu berarti mungkin paling awal dari kalian semua gitu. Sebenarnya mungkin udah dari mereka kesini ya waktu itu. Bulan apa ya mereka kesini ya? Februari kok nggak salah. Waktu itu tamunya Pak Ijo. Ada Roni juga kan ikut gitu. Terus yang disuruh sponsorin kan ini bapak ini. Iya. Menolak. Iya. Terus bapak ini nggak mau Nggak gitu mau, kan ya. nggak mau. Ya sebenarnya udah diceritain juga kemarin di JV, tapi nanti boleh ceritain lagi lah. Oke. Nah tapi kan kalaupun MK nggak nyponsorin kan bisa banyak sponsor lain gitu. Kayak kemarin GJV kan juga ada Kendo ya kan. Betul. Dan mungkin ada banyak brand lain lah gitu. Nah yang gue yakin nggak ada itu sebenarnya waktu GJV sih. Sebelumnya waktu abis ngelayat ke Kohan ya. Kita kan ketemu Koping Ping di gue lupa tuh abis dari jauh dekat juga dari sini sama Opas sama Faruk. Situ ketemu Roni juga gue. Roni bilang, Om cariin siapa yang mau coil art ya gitu kan. Gue bilang ya udah ya kalau nggak Kendo, terus waktu itu gue bilang siapa lagi Alexa dan segala macam gitu. Tapi kan mereka yang ngurus sendiri ya, gue nggak tahu gitu. Nah waktu JV baru deh kemarin tuh. Udah yakin gak ada tuh kayaknya. Tapi gue diam-diam aja. Ya tunggu aja nanti pengumumannya ya. Begitu kelihatan gak ada kompetisinya pasti ya. Gue gak yakin. Pertama gue gak pikir selama ini gitu. Gue pikir ya sudah lah kalian udah tahu. Ya sudah gitu. Tapi ternyata yang menanggapi gak cuma Coil Builder gitu. Bahkan yang nanggepin pertama di postingan SVH itu Om Roy. Presiden Hexom gitu. Yang gue salut banget ya Om Roy ternyata juga concern sama coil art gitu. Yang Opa Dike juga ngomong apa ya? Kalau Opa Dike sih udah manas-manasin sih itu jawabannya dia sih. Kompor. Kalau jawabannya Opa sih udah manas-manasin. Yang paling ribut tau gak siapa? Mami. Iya. Kita kan ada grup sendiri kan. Mami itu udah ribut aja gitu. Apalagi begitu Mami tahu hadiahnya di competition yang lain ternyata juga nggak gede gitu. So basically kalau memang mau adain itu ada kompetisi kan nggak perlu hadiah besar-besar gitu kan. Kan aneh juga kalau nggak sama sering ya kan. Kalau lebih besar kan juga aneh gitu. Samain aja kan sebenarnya nggak terlalu masalah gitu. Ya tapi ya sudahlah. Lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu Van? Misi mas, saya mau COD ngambil Terus, Aduh. kenapa Ini ada dia? kenapa? Ini tapping. Kenapa tiba-tiba?
Kenapa tapping bisa ada mereka? Kenapa tidak ada mereka? Oke, geser. Ini mirip nih. Dia udah siapin tapping dong. Bukan, karena internetnya lagi nggak bagus. Gue udah bilang sama produsernya di sini sampai gua bertiga di cut, gua hajar nih. Mau taping kayak mau nggak? Saya cuma mau ngambil barang kok kesini. Anda COD-an minggu lalu kan? Minggu ini saya yang COD-an. Tas gue boy, tolong boy. Sebentar. Kan yang punya barang elu, kenapa lu ngambil barang di dia gitu? Karena ada Mas Eko. Ini membuktikan bahwa tiap kali saya di sini jadi tamu atau nge-host, dia tidak pernah ada. Iya. Gue curiga nih keluar kotanya nih cuci uang gue rasa. Nggak, lu bawa barang apa sih? Kenapa nggak lu gojek aja jadi mereka ganggu di sini toh? Ya, lu kan mau ke Juragan, cuman lu kan tiba-tiba Hijack nge-WhatsApp. dia dari gua kan malam ini. Iya. Saya sering hijack siapapun. Ini pembalasannya. Saya mau ngambil barang saya supaya saya bisa jualan, Pak. Astaga. Apa sih koil? Oke, udah. Dilainin dulu. Sekalian kita biar tahu. Kalau tahu ternyata Enggak, biar kita tahu modalnya berapa. iya. Dua anak ini aja. Ini apa ini? Kampret. Dia malah branding. Sekalian. Barang lo mana belum lo store? Barang apa? Oh, udah. Gue pikir Bayu, nggak taunya si Pak Rete gitu. Aduh. Ini lo ganggu banget. Enggak, tapi sekalian. membuktikan kalau ada orang masih butuh koil gitu, ya. Save coil art Ya lah. buat jualan. Oke. Tapi enggak lah. Itu berapa? Ini Yal. topinya lucu juga. Berapa sih itu? 10 ya? 9. 1 plus ya 10. Ya. Ya, 10. Adria Bill. 10. Ya, ini dia. Daripada lu pusing mikirin. Udah tuh teleponnya diangkat dulu itu. Art ya, nggak ada event coil art, mendingan lu beli coil gua. Oke? Sip. Oke. Dan gue juga punya jatah. Iya. Keren nih. Oh, thank you. Ini kan audionya berantakan jadi nggak ada yang nempel di mic semua. Iya, nggak apa-apa udah. Ini bisa di pots. Lu tau gak? Tadi dia dikasih ini ya. Bisa di pots gak katanya? Gue udah nggak pernah pakai RDA, nggak tapi pakai mod. tapi kayaknya bisa deh di wrap di pots bisa deh. Oh, bisa ya? Bisa dipanasin gitu bisa. Asal jangan nutupin airflow aja gitu. Kenapa? Gak pernah pakai RDR lagi Om Eko. Udah setahun lebih. Udah setahun. Pas setahun. Boleh kita pindah ke IO ya. Dia tadi masih bilang bingung juga ada yang nge-built-in gak gitu. Kalau ada yang Ini problem gue di mata soalnya. Udah tinggal pakai doang kok. Sebentar, udah belum? Udah urusannya? Oh, udah. Enggak, kalau pikir kok udah lu pergi gitu. Aduh, tadi sampai mana gue jadi lupa ya. Oh ya udah, kalian nggak apa-apa kan, nggak ada coil art kan? Tadi ngomong Ivan dulu juga sini Ivan. Katanya lu ini banget apa turut prihatin, swear katanya. Kemana dia orangnya? Van? Iya saya. Kenapa? Katanya lu prihatin juga nggak ada coil art. Iya. Sini nggak ada Gak ada mic. mic-nya, gak ada mic-nya. Kalau mau siapin mic satu lagi tuh. Tuh. Ya. Lagunya Mas. Iya. Kayaknya belum masuk deh suaranya. Udah nyala belum sih? Cek. Udah. Oh, udah. Oke, sip. Nah. Katanya lu prihatin juga. Banget lah, masa sih kita tiap kali ada acara itu kan acara vape ya, pasti selalu ada coil art ya. Gak selalu. Enggak juga. Hah? Enggak selalu. juga. Yang kecil-kecil. Selalu itu kalau gue yang sponsorin. Masuk Pak Eko. Jadi gak selalu begitu gue gak sponsorin. Oh, apa karena itu juga acara ini. kecil ya? Acara kecil jadi lu nggak mau sponsorin atau gimana Enggak, tuh? dulu Bekasi acara kecil tetap gue sponsorin. Selalu ada dulu. Sejak gue sponsor. Jawabannya udah ada sebenarnya kenapa nggak ada sponsor. Udah dijawab di unboxing minggu lalu. Pokoknya waktu di GV ya. Jadi tolong dilihat aja ya. Belum tayang. Belum tayang. Gue mau cepetin yang edit tapi katanya laptopnya rusak. Ini lagi ada masalah apa nih semua program tayangan di vape nih? Jauh dekat kehabisan internet yang satu. Yang satu ini komputernya rusak gitu. Kayaknya ada masalah. Apa? Ya. Waduh. Babat duluan lo dia lo.
Tadinya Kendo loh. Langsung ini pindah nih. Gue tuh selalu pengen begitu di unboxing, tapi kejauhan dari rumah gue. Ya sekali-kali lah Bali aja lu pergi, masa cuma ke Green Lake Juang lu gak pergi. Lo mau bandingin Green Lake sama Bali? Iya. Lah enggak aja. Ini Bali loh, Pak. Terus ini Green Lake. Ya Green Lake kan lebih deket. Gua rela loh, suka rela sebenarnya bantuin lu di sini, cuman nggak pernah ada Eko. Itu yang bikin gue sedih. Itu yang bikin gue sedih. Iya kan kok bisa gitu ya? Itu dia makanya. Itu Ya, gue butuh kebetulan ini ya, banget, gue pengen bikin ini. Mau meeting pun nggak ada di sini. Mau gimana? Apalagi mau podcast, meeting aja susah. Keluhan lo tuh sama kayak keluhan anak gue. Lo bukan anak lu. Ini cerita bapak dan anak nih ceritanya. Gue bukan anak lu, belum jadi anak lu. Lu mau angkat gue jadi anak? Gak usah, langsung mulai aja dari minta duit jajan. Gampang ya kan? Benar-benar. Langsung aja, Pak duit jajan Pak, buat beli the last one. Gak selalu. Tapi kenapa dulu Mas Eko mau sponsorin Coil Art? Awalnya? Basic value-nya. Apa tuh? Basic value-nya tuh gue suka sama kayak brewing sebenarnya. Jadi, iya. Menurut gue tuh level dari vape yang sangat menyenangkan itu ketika di brewing lah gitu ya. Di brewery gitu. Ngeracik kan. Ngeracik gitu loh. Ya walaupun menurut gue Clotrix juga hampir sama ngeracik. Ada komposisi hiburannya gitu yang berusaha dia racik. Kalau Cloches enggak ya? Kalau Cloches bisa Enggak, dibilang apa ya? Komposisi racikannya tuh minim gitu di sana. Kenapa lu belain kampret? Kata siapa setengah mati lu tuh Om Eko. Apanya? Processing susah. Makanya tuh- ada juara di sini ya. Ada dua juara veteran yang ono sama ini. Ya mereka bisa juara kan emang gak menarik kalau komposisi. Tingkat kerumitannya gitu loh. Kan kalau mereka challenge-nya ada ke physical. Iya. Physicalnya. Physicalnya. Iya. Jadi kalau di Clotrix itu sampai sama kayak brewery itu adalah ngomongin, gue gak mau bilang artistik ya, terlalu berat kalau ngomongin artistik. Tapi kan ini ngomongin tingkat kerumitan lah. Kalau misalnya di Coil Art, kerapihan, kerumitan, dan bahkan kita bikin bobot penilaian dulu kan pengen ada bobot-bobot yang kemudian nunjukin bahwa itu adalah ada tingkat creativity yang kerumitannya tinggi kan gitu. Coil ada cuannya mas. Kenapa? Coil ada cuannya. Gak ada lah. Kalau pre-build. Emang bisa? Bisa lah. Emang kalau chasing ada cuannya setelah lomba? Makanya kemarin itu ya satu peserta ini memang importir dan dia pemegang barang. Dia mati-matian ikut co-chasing loh. Iya, dia membuktikan bahwa mod yang dipakai itu karena susah jualnya ya tadi ya. Jadi dia membuktikan gue masih menang. Nih, gue menang gara-gara pakai device ini. Gue tahu. Ini ceritanya kayak gini. Istilahnya kayak Air Jordan, tapi yang jadi Jordan yang punya Nike gitu kan. Nah, Ya gitu kan. Cerita kayak gitu, dipakai sendiri gitu kan. Iya. Dia coba main sendiri gitu. Untungnya menang. ya dia gimana caranya harus menang itu. Kalau ngomongin skala ya kita ngomongin skala ekonominya lah gitu ya. Tetap gak begitu besar lah di Coil ya kan, mereka kan. Nah, tapi sebenarnya selain masalah bahwa kemudian tingkat kerumitannya, terus nilai estetisnya yang kemudian juga dan level kreativitinya tinggi, yang dulu gue harapkan adalah ya gue udah pernah cerita sama Dupe nih. Gue berharap ada brand Coil yang emang juga bisa jadi top of mind di kalangan pasar ya. Kapas aja ada kalau kata Dupe tuh. Ngepetnya nggak ikut tanding aja bisa. Loh, brewery dulu ada ITBF gitu kan ya. Dan dulu Hero 57 Eca pernah jadi juara juga di ITBF dan kemudian brandnya bersinar gitu kan ya. Di Coil Art harapannya kan sebenarnya gitu dengan kompetisi. Dengan adanya di kompetisi, orang bisa kemudian menganggap nilainya sebuah coil itu karena yang crafting. Jadi kalau misalnya ada juara fashion show, apa ya? Ya championnya siapa gitu. Championnya siapa? Kita Terus jadi dia bikin. Jadi kita percaya sama ini kan. Jadi tervalidasi lah. Tervalidasi lah gitu loh. Tapi ya masalah jadi artis sama jadi pemilik brand itu kan dua hal yang berbeda ya. Dan akhirnya kalau gue perhatiin kayaknya lebih sibuk berantem di dalamnya sendiri. Coil tuh jadi kayak sibuk berantem tapi tidak dalam keadaan yang nilai kompetitifnya tuh untuk ngegedein
industri koilnya. Gitu loh. Itu yang Salah satu petingginya udah enak bikin RDA waktu itu. Nah, ya salah yang Salah satu petingginya juga udah nggak tahu kemana bikin iklan. Yang satu lagi motret. Ayo lo. Abis lo semua lo. Terus gua ngilang. Iya. tapi ada hikmahnya setelah yang itu petinggi-petinggi itu hilang ya kan. Nah, tinggallah ini nih, ya dong. Novan, gue sih udah enggak. Udah enggak ya? Hah? Enggak apa nih? Udah enggak di komunitas itu. Oh, bukan. Jadi Tapi kan tetap builder. lu builder. Nah, dengan kalian nge-build, kalian menjaga konsistensi, akhirnya yang terjadi sekarang kan memang build quality dari coil kalian juga terjaga. Dulu aja, Om Yal posting dong di ICB. Apa tuh? Posting dong coil gue di ICB. Sekarang gue udah gak di komunitas itu. Di tag juga enggak kan sekarang kan? Lupa. Ini kan tim gue sekarang ya. Sekarang gak dibikin nih. Baru kerja sama. Cancel aja, Ri. Mendingan sama gua. Orderan udah ada 75 loh ini. Lu kan sama Odi udah. Oh, belum. Itu juga enggak jelas. Nggak jelas. Ya, ini, Lo gimana sama Odi nggak jelas? gini. Maksudnya tuh kemarin ini jadi ngebahas bisnis sih. Ya berarti kan ini kenapa jadi ngebahas cuan kalian? relate dengan koil. Masalahnya dia mau bikin koil buat Boro tapi belum pakai gitu loh. Paham gak sih? Ini yang terjadi juga di industri ini, Odi masalah maksudnya? koil. Ya Odi. Nah, makanya terakhir dia bikin. Siapa bilang Odi mau bikin coil buat buruh? Kagak, Odi mau bikin RBA. Oh, mau bikin RDA. Bukan mau bikin coil. Kemarin habis pinjol soalnya. Modelnya pinjol. Tapi gue nambahin dikit dari Mas Eko tadi. Dari kalau jadi top of mind ya. Harusnya para champion-champion ini yang otomatis punya portfolio dari juara-juara itu ya. Ya mereka berdua udah yang makan duit gua mulu. Iya. Terima kasih sebelumnya. Nah ini ya gue sebenarnya Harusnya jadi juri dia mereka loh. Gak boleh main lagi loh harusnya loh. Jangan potong dulu kenapa sih? Pokoknya next kompetisi yang mereka ikut ada 2.000 gue di dalam. oh gitu. 2.000 doang. Oh, bukan $2.000 kan? Kan 1.000 lu suka agak beda nih. Ya, nggak apa-apa sih kalau hadiahnya dipakai buat terserah lah mau buat apa gitu. Cuma harusnya kalau udah jadi juara, itu dot-dot gua kenapa dikacauin? Aduh, gue nggak kemarin mau Tamiya kalau dia datang, gue nggak mau bawa ya kan. Tiba-tiba dia kesini dong. Harusnya kalau portfolionya makin banyak, otomatis juara makin banyak. Value-nya juga makin tinggi, harganya juga makin tinggi. Ini yang ngasih tahu gue Rede negor gue, ya kan, lu udah pernah kerjain ini, kok harga lu masih segini aja gitu. Dia ngasih contoh di satu agensi apa gitu lupa. Dia habis ngerjain corporate gede sih memang gitu. Tapi baru ngerjain 1 harganya udah naik, ngerjain 2 lebih naik lagi, 3, 10 naik terus gitu. Nah, kenapa yang para champion ini gak bisa bikin ya buat di harga yang stabil saja? Oh, baru sekarang. Kan baru mulai. Berarti itu kan karena elunya bukan karena kechampionannya dia gitu. Oh, gue jualnya karena kecampionan mereka. Oh gitu. Oke, siap. Saya hanya pemanis nama saya. Manjat maksudnya ya. Manjat. Manjat apa saya yang manjat? Nggak tahu nih. Kalau manjat podium mereka iya kemarin. Lu merasa dipanjat gak? Biasa aja sih. Biasa aja. Kok ngejawabnya ragu-ragu? Ini mau jadi Mic lo tarik dikit deh. Ini mau jadi kerjasama apa enggak nih? Iya. Ini jadi meragukan Pak kerjasamanya. Jadi. Hah? Jadi kerjasama. Kalau nggak ada Ivan kok ganti. Ya udah pasti aja lah, Ri. Jangan, spek aja Sebentar, standar nggak kayak kita. Tapi gue mau nanya kenapa lu mau sama Ari? Kenapa nggak sama si Bewok? Karena kedekatannya lebih deket gue sama Ari. Oh. Gitu. Kalau Bewok gue tahu kesibukannya dia. Oh. Takutnya nggak ketemu. Karena dia kan ngurusin kendo, ngurusin reload benar, ya. benar. Oke, ya. Saya juga bingung kenapa saya masih dikirimin kendo. Saya kan udah bukan buzzer kendo dari dulu ya. Oh, tetap dikirimin kendo. Tetap. Ya, Bingung saya. mungkin nama lu keselip. Mungkin ya. Tadi saya kasih ke Jonathan kendonya. Oh, dikasih dioper. Oke, lanjut. Nah, kan value-nya kayak brewing nih. Ya kan? Terus kenapa berhenti? Karena itu tadi. Ya. Tapi sebenarnya tetap value-nya kayak brewing enggak? Sekarang easy to copy sampai hampir sama karena easy to copy. Oh, sama. ATM. Tapi enggak, ya PR-nya kan sama nih PR-nya sebenarnya kan, bahwa kemudian harus selalu inovasi ya. Mau itu kalau di brewing kan mungkin flavor, nikotin, experience gitu ya.
Kan sebenarnya di coil juga begitu. Gitu. Bisa. Ya kan akan selalu kemudian dikembangkan ke arah sana. Tapi lagi-lagi bergantung, misalnya nih mereka harus nge-build berdasarkan Cina akan bikin seperti apa nih decknya, akan seperti apa nih? Tempatnya. Iya dong. Wadahnya. Wadahnya kan nggak bisa, belum tentu cocok kan? Nggak bisa dieksplor juga. Nggak bisa dieksplor juga gitu loh. Jadi mereka dependent gitu loh. Tapi kan gak ada banyak RDA baru keluar gitu-gitu aja, paling postless. Nah itu dia. Iya kan? Akhirnya stuck di sana kan? Betul. Jadi stuck di sana. Nah, Istilahnya lu bisa bikin coil yang lebar banget pun gak kepake. Iya. tapi kan kalaupun itu stuck, setidaknya gimana caranya ngegedein brandnya? Dulu sebenarnya nggak cuma mereka yang gue tegur, Adam pun termasuk, gitu loh. Adam, Sarkastik. Kok pun, sarkastik gitu, sama Odi salah satunya gitu ya. Gue kasih ilustrasinya kayak gini. Kalian sadar nggak? Dengan ketidakmampuan kalian melakukan supply chain yang cukup bagus ke toko gitu ya. Akhirnya misalnya Kok pun bisa kirim 3.000, habis. Kok pun belum bisa nge-restock nih. Ada punya sarkastik masuk 3.000, ya nggak masalah. Yang penting toko ada stok buat Yang penting ada jualan. toko stok buat jualan dan ternyata usernya juga nggak masalah. User tetap nggak masalah karena mereka nganggap 3 brand ini sama bagusnya. Jadi bukan brand value-nya yang tinggi, produk value-nya aja. Bahkan mereka sibuk ngomongin bahan, nggak sibuk ngomongin brand ya. Di Jadi situ yang misalnya gini, gue kalau nggak pakai ini nggak mau gitu, nggak ada yang kayak betul gitu. nggak ada. Makanya gini, mereka juara jadi percuma. Itu kan bagian dari untuk mensupport brand value-nya. Karena kurang setuju dengan statement brand value-nya nggak jadi masalah sih. Karena banyak yang gue sempet research sebelum gue bikin ini jujur, dan mereka nggak ada yang tahu. Gue research, gue tanya sama orang-orang dari yang gue kenal sampai yang nggak gue kenal. Itu mereka loyalty to the brandnya ada banyak, Lo mas. nggak ke Purworejo, Purwodadi atau ke Lembang atau Ada, gini, Tulung Agung gue tanyain, mas. Loh, kalau Tulung Agung itu emang pengguna Hexomnya tinggi. Jadi lo market base-nya mereka ini ya sebenarnya kenapa akhirnya gampang ke shifting sama coil-coil buatan toko? Karena it doesn't matter. Dia supply chain-nya kan nggak bisa dipenuhi. Gitu loh. Jadi nggak masalah. Sekarang satu toko. Nih, gue boleh Berarti buildernya kurang branding kalau menurut lo? Jadi pada saat kemudian mereka sudah dapat posisi jadi juara, kan posisi mereka ketika jadi champion ini kan jadi value sebenarnya. Tapi ternyata itu nggak jadi masalah buat pengguna. Berarti kan ada yang salah nih. Apakah ruang komunikasinya yang tidak dikomunikasikan? Kurang ke expose kali Om. Nah itu kan PR-nya mereka. Gue kan ngasih title-nya nih, ya buat mereka nih. Nah title-nya dimanfaatkan nggak untuk itu? Apakah kemudian Kokpunnya misalnya, Kokpun isinya juara semua. Kalau kita dulu bikin kan semua tim Kokpun aja yang ganti-gantian juara tuh sebenarnya. Tapi kan Oke, berarti comparisonnya gini dong, sama aja kayak misalnya lu mau beli Nike Air Jordan, lu mau beli Air Jordan-nya atau Virgil Ablohnya misalnya. nah, Nike ya. Nike kan 2 brand Jordan dan Nike-nya yang kemudian ngedevelop dirinya masing-masing. Masing-masing. Tapi ketika mereka berada di puncak, itu emang berada di puncak berbarengan. Sehingga nilai Air Jordan-nya tinggi, Nike-nya tinggi. Di zaman mereka memulai, Adidas sama Converse yang tinggi sebenarnya nilai brand value-nya. Ya, Gitu itu kan gue tahu. Nah, ini yang menurut gua yang nggak terjadi nih. Si championnya ini tidak kemudian kayak bisa dijadikan sebuah portofolio yang dilihat entah karena kemudian tidak dikomunikasikan. Karena menurut gua cuman sibuk ngomongin harga sama ngomongin bahan. Yang penting pakai TM atau apa sekarang? Blue apa? Kebanyakan TM. Ya kan sekarang Tommy kan ada Asgard. kan gitu loh. Jadi lagi-lagi cuma Sunfix, ngomongin bahan. Sunfix. Cuman ngomongin bahan. Kalau di Facebook Sunfix main ya. Kok pun si Ucup klaim punya bahan sendiri gitu kan ya. Tapi sebenarnya message apa yang pengen disampaikan sama masing-masing brand ini yang menurut gua cuman product value jadinya. Gitu loh. Nilai-nilai yang intangible-nya itu nggak kemudian diekspos. Kan sayang. Tapi apakah menurut lu tangible untuk mereka jualannya just because of who they are sebagai coil artist? Nggak, emang. Not as the brand. Emang enggak? Gitu. More than that kan berarti harus effortnya. Ya. Nah itu dia yang maksud gua. Akhirnya brand-brand coil ini kayak nggak punya identity yang cukup clear. Apa yang ngebedain antara sarkastik, apa punya Odi sama punya si Ucup? Ya. Identitinya nggak jelas, nggak clear. Iya bahkan bisa ngomong sama di depan unboxing kemarin. Kalau gue mau nikotin punya Hero 57, kalau gue mau manis punya MK, gue punya identitas. Biar gimana pun juga gitu loh.
Walaupun baru based on produk. Dupe sama gue, kalau mau comparison antara gue sama Elf, jelas. Bahwa ngomongin yang baik siapa, yang jahat siapa. Tapi kan, gitu ya. Tapi kan lu mulai jahat nih sekarang. Iya. Karena Faruk mulai baik bikin charity. Terbolak ya dunia ini ya. Gue tersanjung loh, dia inget kata-kata gue di unboxing kemarin. Gak sangka loh gue. Lo ngomong sedikit soalnya abis itu langsung cabut ke depan. Tapi itu loh sebenarnya menurut gue tidak berusaha di-create sama teman-teman pemain brand di Coil gitu. Jadi dari semua orang atau distri toko yang gue temuin, gimana posisinya sarkastik, gimana posisinya aduh gue sampai lupa nih. Adrian. Inhale posisinya si Kokpun pada saat itu ya. Ya kalau ini nggak bisa stok ya gue tinggal masukin yang ini. Harganya so-so, dianggap bahannya sama, dan bahkan Vaporista dan toko tuh bisa dorong. Ini sama aja. Oke, gue sih setuju sama lu, tapi dengan tidak menjatuhkan builder manapun ya yang sekarang jualan pre-build di luar. Yang gue lihat adalah kelatahan. Builder pertama mengeluarkan apa, the next builder will make the same thing. Dengan jualannya hanya di spec. Tapi tidak menyatakan ini gunanya sebenarnya buat apa sih? Nah, Ini enaknya buat apa sih? Nah itu yang gue shift nih sama tim kita sekarang nih. Karena oke, lu mau bayar, gue udah dari awal gue udah bilang kan, coil gue mahal. 1 biji akan mahal. Karena mungkin si copycatnya juga nggak tahu sebenarnya itu coilnya buat apa. Betul, tapi kan itu harusnya menjadi tugasnya the builder untuk menjelaskan. Bahkan sekarang vaporizer deh tuh. Vaporista aja nggak bisa menjelaskan tersebut. Hanya bisa ngejelasin, oke ini pakai TM ukuran sekian, that's it gitu loh. Dan menunggu review user. Oh ternyata manis, ternyata ini jadinya word of mouth kan. Cuman seberapa lama kita bisa nunggu word of mouth gitu loh. Nah makanya sebenarnya yang kalau gue bilang yang harus di shifting adalah how you sell it. Nah di sini yang gue pengen arahin juga buat di kita gitu loh. Kenapa bikin kayak begini? Repot-repot. Lu ngeluh bercanda kan gue naik-naikin kan. Tapi abis itu gue repost gitu. Tapi abis itu kan gue kasih tahu ini ada effort untuk bikin tapi ada hasilnya juga. Kenapa jadi segini dan kenapa speknya sekian gitu loh. Nah menurut gue kalau ya untuk builder lain ya yang mungkin masih tahu gue yang bangunin Coil builder juga, yaitu kelemahan kalian pada saat itu adalah pada saat lu jual pre-build, lu udah terfokuskan di harga, ya abis itu lu nggak mikirin user lu kenapa beli barang lu gitu loh. Gitu. Gue setuju sama Eko dari what's situ. in it for me lah kalau istilahnya. Ya betul, what's in it for me. Jadi yang tadi dijelasin itu sebenarnya adalah ngomongin kalian selalu bicara soal logical values. yang nggak pernah nyangkut itu adalah emotional values-nya gitu loh. Bahwa gue harus beli, kenapa gue harus beli yang mahal? Why? Kenapa sih? Karena speknya ini. Loh, brand sebelah juga menawarkan apa yang lo jelaskan. Brand sebelah tuh kayak ini maksudnya. Ini brand sebelah nih. Beli coil gue kasih emotional value buat kalian semua ya. Beli coil gue kasih emotional value buat kalian. Gue bikin nangis, terharu kalau bisa. Kan jadi harus ada journey-nya tuh. Sebenarnya kan emotional value itu bisa ditawarkan kalau kemudian sebuah brand itu memberikan sebuah perjalanan, sebuah journey. Ya kita kalau ngomongin, ya gue kemarin ngobrol sama Dupe, gak bisa ngomongin Rolex sekuat ini value-nya kalau kita gak tahu dulunya bahkan Rolex itu pernah mensupport salah satu perenang, perempuan bahkan untuk nyebrang pulau disuruh pakai Rolex ya. Dan ternyata masih hidup. Nah cerita itu till now gitu loh. Ngomongin logicalnya, orang mengakui Rolex itu adalah salah satu jam tangan yang emang secara mekanik, engineering, bahannya bagus, materialnya bagus, awet, detail, presisi. Tapi begitu diuji dan kemudian memecahkan rekor, jadi punya cerita Rolexnya. Ya udah, Van, kita bikin cerita dulu nanti. Gue karangin. Ari aja yang nyebrang pulau om. Oke, anjing. Sesimpel itu dia mikir. Nah ini yang sebenarnya perjalanan kalian loh. 2 tahun loh kita pernah bareng ya. Kalau nggak salah ada quote-nya, don't sell product, tell story. Gue lupa tuh quote-nya sih.
Jadi facts tells, story sells. Yep. Ya kan gitu selalu bahasanya ya. Nah cuman 2 tahun perjalanan kalian itu nggak pernah bisa jadi cerita. Gua nggak usah ngomongin tadi kan kalau misalnya di postingannya Ari bawa gear, bawa apa, tapi itu kan nggak pernah kalian jadikan experience yang kemudian dirasain orang. Nggak, tapi di Itu postingan dia. Gue Postingan dia. angkat ke tempat Oh, gue sorry. gitu. Itu kan nggak jadi nilai yang kemudian pengen kalian kasih gitu, bahwa kemudian builder tuh se-complicated itu Memang apa ya kalau gua cerita kayak gitu memang ya buat apa gua ceritain keluh kesah gua gitu loh ke orang-orang, dan gua pun nggak mau ngangkat itunya. Nggak, tapi itu kan bukan keluh kesah sebenarnya. It's how you struggle gitu. Iya betul. Bukan keluh kesah dong. Itu alur cerita. Itu alur cerita yang kemudian membawa lo sampai sekarang gitu kan ya. Kalau itu struggle-nya lo dulu kan nongkrong di Kalimalang kayak gimana sih? Iya. Tempatnya si apa? Siapa sih? Khairus. Saya Khairus ya kan? itu kan part of your story. Kalau dulu tuh MK mulai dari gue bikin postingan di rumah yang masih coret-coretan, dindingnya berantakan, cuma modal handphone. Kemudian jadi studio kayak gini itu kan perjalanan. Dan itu yang mungkin seharusnya dipikirin orang, dan bahwa kemudian setiap hari harus mikirin gue harus melakukan perjalanan baru apa lagi ya, sampai kemudian jadi studio podcast ini dari modal handphone 1 jadi studio nggak sebesar inilah, semahal inilah kita anggap gitu loh. Pakailah ceritanya Kawat Dukun untuk inspirasi ya. Itu Kenapa jadi kawan dukun? beratus-ratus meter saya yang gulung sampai jam 5 pagi loh itu. Ya. Mod saya meledak, R&D Dukun itu cerita loh. Gitu loh. Laku kan? Laku. Gue tahu Dupe bisa beli kamera waktu itu dari jualan Kawat Dukun. Ya? Lu di endorse berapa, Van? Lu gak ada komando di belakang tuh. Pakai drone ya, ada remote-nya. Ini kalau berurai bukan teman sih gue usir nih. Oke guys, saya sama Ivan sama Pak Enzo cabut dulu. Terima kasih sudah menghadirkan kami di taping COD dadakan. Gitu. Sampai ketemu bersama host fenomenal dan saya yang semi fenomenal besok ya. Dadah, thank you Om Eko, thank you Dupe. Udah, ya. Terus maksudnya apa, lu ambil kotaknya doang itu lu tinggal di situ? Dadah, kotaknya aja yang penting iklan ya kan. Enggak, lu bawa aja sekalian. Enzo, invoice menyusul ya. Kan beliin. Udah bahas sama Bayu. Logonya jauh dekat, taruh di unboxing taruh di sini. Aduh. Ingat tim, orderan 75 udah masuk ya. Aman. Oke. Kok mukanya nggak seneng sih? Senang. Dadah. Terima kasih Pak Rete, Ivan dan Lord Henso buat gangguannya yang sangat-sangat mengagetkan. Bangke. Dan ada satu hal lagi sebenarnya yang bikin gue akhirnya memutuskan untuk tidak mensupport lagi Coil Art. Lihat aja lompatan-lompatan postingan mereka di Instagram gitu. Terakhir Alex Savage, ya Novan lebih parah lagi tuh. Setelah Alex Savage tuh gak pernah posting apa-apa lagi tuh. Abis Alex Serius, Savage gue posting nikahan. Nikahan dia. Oh, oke. Jadi kayaknya abis nikah lu pensiun, kesannya gitu ya. Kebacanya kan gitu ya. Orang kan bacanya gitu Masih ya. Novan tuh masih nge-build. Cuman kadang, Ri di toko nggak? Gue mau gojekin RDA, tolong fotoin begitu. Oh. Jadi ngejaga ya ini hampir terjadi sih, gak cuma di kalian kan. Apa lagi? Nanti ke toko ya. Apa lagi sih? Oh, iya oke lah. Oke siap. Kan Gue ada bisnis sama yang satu yang lo nggak suka, jadi nanti kalau mau diem-dieman nggak apa-apa. Siapa ya? Oh, gue tahu. Ya ini pokoknya. Gue tahu. Udah bisa gue baca. Oke. Tim. Wih, tim. ini rese banget sih. Yal nih. Jadi lupa pengen ngomong apaan. Emang gue tuh jago. Postingan. Ya. Yang mungkin agak rajin cuman Ari gitu loh. Emang cuma yang agak rajin itu pun ya. Lompatannya tapi cukup signifikan gitu loh. Tiba-tiba Februari rajin, hilang lagi. Mei rajin gitu kan ya. Terus hampir jadinya sama kayak anak-anak Clotrix, berharap ada tapi nggak berusaha menghidupkan.
Jadi Kalau anak-anak Cloudtrek bukannya langsung shifting ke konten iya kan ke konten Video. video lucu-lucu lah kalau mereka pada akhirnya. Mereka udah bener-bener ya menemukan jati diri baru. ya gue nggak tahu backgroundnya apa. Apakah kemudian dulu ikut Cloudtrix is it because the money karena dulu kan dia gede-gede gitu kan ya bisa untuk bertahan hidup. Terus bikin video juga ya dulu engagement rate mereka kan tinggi banget tuh. Biar gimana pun juga Cloudtrix adalah ya viewsnya tinggi, like-nya tinggi gitu kan ya. Semua brand kemudian rebutan untuk masuk di bagiannya mereka gitu ya. Bahkan Hero 57 bikinin tim gitu kan ya. Nah untuk di Coil Art ini kan tiba-tiba menurut gua nyari penghasilannya kan ya dengan karya-karya mereka yang kemudian mereka komersilkan kan gitu, bikin coil sendiri atau bergabung sama tim coil yang kemudian bikin produk yang bisa dijual gitu. Tapi semangat menjaga euforia atau animo nge-build build off-nya gitu loh. Build off-nya ya itu yang menurut gua juga menurun gitu loh. Kalau tidak ada yang terakhir kapan ya? ICB pernah bikin kan? Iya udah lama. Itu terakhir kapan? Enggak dong, ICB Enggak lah. beda dong. ICB build off. ICB Udah lama banget. Udah lama banget kali. 2001. Oh 2001. Nggak, terus ya gue mengerti lah dengan konflik. Dan ada konflik-konflik yang menurut gue jadi kemudian apa ya, menurunkan animo semangat build off gitu loh. Gak, gue gak ngerti kenapa ya. Karena kan terjadi kompetisi yang akhirnya cenderung tensinya tinggi. Tensinya jadi tinggi kan. Akhirnya community-nya tidak berusaha kemudian boleh di persaingan dagangnya boleh tinggi. Tapi semangat untuk kemudian tetap ngejagain animo creativity kalian yang merendah kan, menurun bahkan gitu loh. Itu yang jujur gue kecewa. Kalau ngomong tension, lebih banyak tension di coil builder tuh aneh dibanding tension liquid. Betul. Tensionnya di liquid itu menurut gue tetap ada semangat untuk ngegedein industri liquidnya kan ini. Nah ini nih sangat berbeda ya. Gue nggak tahu apakah kemudian nilai ekonominya juga jauh berbeda ya. Emang jauh lah bisa dibilang gitu kan. Kan seolah-olah liquid itu adalah fondasi industri kan kemarin-kemarin kan. Coil kan tidak gitu. Kayak supporting role aja. Tapi kan kalau emang kemudian berharap bahwa ini jadi tradisi dan kultur. Ini kita ngomongin budaya nih berarti ya. Kan di Tulung Agung itu ada kultur yang namanya nyete. Tahu nggak? Enggak. Rokok yang digambar. Jadi ada seniman-seniman gambarnya itu bahannya kopi. Dan dia ngegambarnya Gue pikir pakai rotring. pakai kopi. Jadi ngegambarnya pakai kopi. Bahannya tuh kopi, bahan pewarnanya. Itu tradisi di Tulung Agung yang masih existing sampai sekarang, terutama di hari ada bulan tertentu lah. Gitu loh. Dan itu akan selalu jadi ritual modelnya. Bukan. jadi kayak budaya kayak local culture. Jadi pemerintahnya juga pasti selalu ngadain. Gitu loh. Pemda setempatnya juga selalu ngadain. Tapi emang seniman-senimannya emang tetap terus berusaha menghidupkan itu. Bahkan ada beberapa tempat ya, jualan kopinya emang kopi yang untuk diperuntukkan untuk ngegambar itu. Warnanya Kopi ungu. khusus. Warnanya ungu, udah bukan hitam. Bener-bener pekat banget. Karena gak bisa nempel. Itu bener-bener kental banget. Gitu. Nah ini semangat komunitinya mereka itu yang emang bener-bener luar biasa tinggi sehingga apapun yang terjadi di sana itu harus tetap dipertahankan. Nah walaupun tetap ada tension nih gitu kan ya. Di pedagang kopinya kayak mau di pengusaha rokoknya kan tensionnya tetap ada gitu loh. Tapi tetap ada pasti budaya itu tetap berusaha dihidupkan gitu loh. Karena bener-bener kayak ya itu udah jadi kultur, udah jadi budaya. Nah yang gue takutin dari coil art ini jadinya cuman sekedar rasa sentimen kita aja. Karena termasuk gue tadi ngobrol sebelum kita mulai taping ini, sebelum kalian datang bahkan industri ini shifting terlalu cepat sampai gue bahkan gak rela untuk kayak harus mengikhlaskan beberapa hal yang ini dulu jadi
ini jadi cerita kita loh sebenarnya. Tapi mau nggak mau harus ditinggalin karena kalau tidak yang asing yang datang yang kemudian justru memanfaatkan itu karena menganggap bahwa Berarti kita lu mau ninggalin manis? Bukan gitu ya? gue nggak setuju sih sebenarnya kalau mau bilang mau ninggalin manis. Loh, kan kita berkesimpulan Analisa Mengurangi manis iya. Oh, mengurangi. Tapi kan konsistensi gue adalah sebenarnya ya ngomongin real nikotin, cuman kalau ngomongin TH karena manis jadinya emang nggak segitunya. Oke. Karena sudah ada loh hasil SNI-nya. Hasil SNI-nya. Nggak bahwa sebenarnya nikotin gue tuh sebenarnya real, tapi kan orang berasumsinya tidak. Gitu. Ya Dupe udah pernah gue kasih lihat bahkan. Kalau dibocorkan bubar. Intinya gitu. Ada banyak part lah. Itu. Ya, tadi terus nyambung sampai mana tadi? Sorry gue potong ya. Oh, ditinggalin, lu nggak rela ya ditinggalin. Ya ada beberapa hal yang tetap gue nggak rela untuk ninggalin. Termasuk ya apapun yang ya seperti coil art gitu ya. Tapi kan gue juga udah mulai harus realistis. When I step into things yang gue suka tadinya gitu loh. Tapi kemudian ternyata ini tidak kemudian mendukung balik industrinya gitu misalnya ya. Kalian tidak berusaha untuk ngegedein brand value-nya. Karena akhirnya menurut gue itu juga melemahkan semangat banyak orang. Gue gak bilang itu salah satu faktor tapi pada kenyataannya sekarang kan freebase menurun nih gitu. Ya begitu RDA-nya lu kemarin ngasih data orang yang review RDA makin dikit. Berarti kan nggak ada kekuatan dari kita yang kemudian berusaha menghidupkan freebase emang. Nggak ada benar-benar keseriusan di sana gitu. RDA makin dikit, ya kan? Coil berdasarkan perjalanannya ternyata ya itu tidak punya intangible values yang kemudian bikin orang nempel secara emosional gitu loh. Coba tanya mereka, produksi coilnya makin dikit atau enggak? Atau makin banyak? Atau sama aja? Turun. Ragu-ragu banget. Kalau gue Nggak apa-apa cerita aja gitu. dibilang menurun pandemi ya. Cuman sejak ya mainan ginian naik lagi sih gue. Oh karena lu ada mainan baru gitu. Cuma yang mungkin tadi balik ke postingan ya. Mungkin memang kalau coil bidder ini memang mungkin pada introvert ya. Tidak peduli dengan engagement page-nya gitu ya. Jadi kayaknya lu gak berusaha membangun interaksi antara pengguna coil lu dengan postingan lu gitu. Atau lu cukup buka DM aja gitu. Gue lebih ke DM kalau gue untuk konsultasi. DM pasti jawab. Pasti. Gitu. Tapi kan lu nggak berarti kan lu kalau DM tuh kan biasanya orang yang udah tahu atau orang yang memang udah mau follow gitu. Nggak memancing orang yang lewat gitu. Biarpun mungkin kemungkinan lewatnya juga dikit ya dengan engagement sekarang. Cuma kalau lu nggak posting apa-apa kan kayak ya apalagi kayak Novan gitu. Gue juga belum lihat tadi kalau mau lihat. Kalau lihat gue ngakak Foto juga. nikahan gue di situ. Abis nikah nggak nge-build lagi gitu kan Abis ya. nikah JV juara. Oh iya. Artinya lu masih nge-build. Tapi nama lu kan menjadi, ini loh Vapers baru tuh kan banyak banget. Banget gak kenal gua gitu loh. Ya sorry itu gua aja gak kenal, gimana mau kenal lu gitu loh. Aja gak pernah posting gitu kan ya. Kayaknya harus rajin posting tuh penting deh. Ya kan. Supaya ya kalau tiba-tiba nggak ada bisa diperdebatkan loh, ini mereka masih ada kok gitu kan. Kalau sekarang tiba-tiba nggak diadain kompetisinya, ya mereka udah nggak pernah nge-build, ya nggak ada bukti digitalnya gitu soalnya ya kan. Sama satu lagi sebenarnya bahwa kemudian akhirnya juga konsumen jadi terbiasa tidak mendapatkan informasi apa-apa. Jadi terbiasa untuk tidak mendapatkan informasi apa-apa ya. Jadi kayaknya mereka capek deh. Apa? Mereka pasti sering ditanya gini, itu coil begitu emang sih bisa dipakai nge-vape? Dan nggak ada penjelasan kan soal apa itu coil art sebenarnya ya, bahwa ini adalah bentuk artistik berbeda yang sebenarnya bukan masalah. Tapi masa kayak gitu perlu dijelasin sih? Lu kan selalu menyamakan seolah-olah semua orang tahu kan. Tadi lo bilang banyak yang baru datang. Tapi ya kalau judulnya nih gue tanya nih, gitu lu ya. tahu nggak? Kan belum ada nih pada saat dulu gue sponsorin. Pasti nggak tahu, Pe. Gak bisa gak bisa kemudian kita menggunakan persepsi kita bahwa semua orang pasti tahu. Kan nggak bisa.
Gitu loh. Iya benar. Pertumbuhan followers lo deh misalnya. Gitu. Karena gue juga ngerasain kok di MK misalnya pertama ketika kita support Coil Art gitu ya. Mungkin kayaknya waktu itu kita masih berada di posisi 40.000 followers. Begitu itu hilang 2 tahun, gue sekarang di 60.000. Ada 20.000 yang gak tahu apa-apa nih. Yang baru masuk, yang mau dia bilang baru nge-vape ya. Gitu kan. Itu kan gak tahu. Terus sumber informasinya dari mana? Yang punya hajatan, yang merasa perlu dijaga kulturnya gak bikin apa-apa. Gua misalnya gitu, gue brand liquid. Dupe bukan builder. Dia cuman ya juri aktif pada saat itu. Dan di 2 tahun terakhir gak pernah ngomongin coil. Maksud gue gak pernah ngomongin coil art kecuali pada saat Alexa Fetch kemarin ada. Ya. Gitu kan. Tiba-tiba ada hal itu gitu. Karena dulu gue masih sering nge-repostin tuh kalau mereka nge-build tuh. Sekarang Dan kalau pas nggak gue nge-build, nonton. mau repost apa? Dan pas gue nonton ketika pencurian, penontonnya gak banyak. Iya. Dibanding dia yang live sendirian tuh bisa 400. Begitu live bareng untuk pencurian tuh cuma 100 berapa gue liat yang stay. Jadi kadar interestnya kan rendah karena emang gak pernah dibina gitu akhirnya. Nah ini yang juga akhirnya jujur waktu itu gue Alexa itu gue juga pengen masuk kan. Tapi gue mengusulkan beberapa ide pada saat itu ke Odi. Cuman tiba-tiba ya skip aja gitu. Gak dapat kabar lagi dari Odi ya udah. Itu adalah upaya terakhir gue sebenarnya. Waktu Savage Build. Savage Build. Oh. Gitu. Iya. Gue pernah mengajukan beberapa usul dan lu tahu pasti, tahu kan? Betul. Karena menurut gue emang udah nggak ada lagi yang pernah ada di tahun 2019 terakhir tanggal atau 2020 Maret itu kan udah nggak ada lagi. Orang-orangnya udah nggak ada lagi. Gitu yang sebenarnya. Nah kalau mau di-create lagi ya emang bener-bener harus seintens itu sebenarnya. Nah gua aja nih ya nganggep bahwa semua orang yang beli liquid salt nikotin gue tuh bukan followersnya MG-nya MK. Serius, ini kemarin ini tamparan kerasnya adalah ketika gue ketemu dengan beberapa orang yang beli KZ bilang gitu di salah satu toko. Terus gue tanya, tahu KZ dari mana? Dari temennya. Oh bukan karena Instagram kita, bukan. Lu nggak tahu gue? Enggak. Itu menyakitkan sebenarnya pada saat itu ya. Berarti emang ada orang-orang gelombang baru datang yang dapat informasi dari teman dan mereka bahkan yang istilahnya MK sangat konsisten melakukan postingan aja ya udah hilang aja. Tetap aja nggak kelihatan. Tetap aja nggak kelihatan. Tetap aja nggak kelihatan. Tetap aja tahu dari orang lain. Tetap aja dari orang lain. Dan dari berapa ribu lebih menyakitkan lagi gini. Kita pernah bikin kuesioner di 200 orang di Surabaya gitu ya. Ada satu orang ngomong gini, ditanya kan, pertanyaan tahu MK Brewer? Dia jawab enggak. Liquid apa yang dipakai? KZ Autumn. Nah itu liquid kita. It hurts gitu. Anjing nih gue salahnya di mana ya? Tapi pasti ada salahnya berarti kan. Harus believe on data. Gitu. Logonya kurang gede. Iya logonya. Padahal ada tulisannya ya. Ada tulisannya tetap. Iya. Tetap ada tulisannya. Enggak gedean logonya CMW kayaknya. Iya tapi kan ada. Enggak di gelombang tahun 2020 2021 tuh udah diganti. Ini kan yang lama nih. Ini udah diganti ke Oh sekarang MK. Sekarang MK. Oh. Jadi maksudnya udah ya emang udah berat gitu. Banyak gelombang baru yang datang emang nggak tahu apa-apa. Gitu aja. Nah, yang mau gue tanya, apakah gelombang penonton yang nonton Coil Art kemarin di GV sama kayak seperti kita dulu terakhir di Investa? Kan ada yang ngerubungin nonton tuh pasti. Ini agak lucu nih soal nonton nih. Jadi tadinya kan memang dibikinnya alley gitu, apa sih gang ya, ada gangnya. Jadi mereka nge-buildnya yang hari pertama ngadep ke dindingnya di kanan kiri gitu. Ya udahlah ngadep ke belakang gitu kan. Kalau ngadep ke belakang kan nggak bisa ditonton. Iya. Kan? Entah kenapa pokoknya inisiatifnya panitia yang hari kedua tiba-tiba meja dibalik. Okay. Jadi mejanya menghadap ke alley sekarang, ngadap ke pohon tuh, pohonnya kan di tengah gitu. Dindingnya jadi background. Kira-kira 10 menit sebelum mulai ya, lu baru bilang sama gua gitu. Bisa nggak dikasih batas, ya kan?
supaya yang nonton nggak terlalu dekat gitu. Ya biasanya emang ada batasnya ya, entah bentuknya meja atau entah bentuknya susunan mejanya, tapi kalian minta batas. Oke, gue kasih batas. Gue ambilin tuh talinya unboxing tuh, gue copotin, gue pindahin ke situ kan. Terus gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ditutup gitu. Iya, ditutup semua. Kenapa akhirnya ditutup? Nggak tahu. Masih ditutup semua? Ditutup semua. Akhirnya Kiri orang kanannya juga. jadi kan ini dinding, mejanya nggak ada pohonnya di sini nih, ya kan? Mejanya begini. Tadinya di depan meja itu ya kira-kira 60 cm lah, 80 cm dikasih tali merahnya itu. Akhirnya batas ini antara dinding sama dinding di selotip atau di lakban atau di apa gitu, di pita gitu. Akhirnya nggak ada orang yang lewat. Jadi akhirnya nggak ada yang nonton. Ini lucu sih. Gue lagi karena abis mulai kan gue podcast, ya kan? Begitu gue pulang podcast, lah ini kenapa jadi? Mungkin karena kenapa dia jadi takut ada keganggu kali. Mungkin karena mereka bilang takut keganggu. Kalau udah ada batas itu sebenarnya aman. Di depan udah Nggak cukup. masalah. Kiri kanan yang tiba-tiba Tapi ditutup. ada yang berhenti kemudian ngeliat dari jauh gitu nggak ada? Emang nggak kelihatan Ada. sama sekali? Saya Ada. terlalu fokus. ada. Kalau itu ada. Maksudnya masih ngelihat di garis pita kuningnya itu masih ada gitu. Kenapa sih man uang kawinan mahal ya? Sampai lo pengen buka juara. Duit Pampers. Betul. Kebutuhan ya. Nah itu juga yang apa ya? Mungkin banyak orang yang pengen nonton gitu ya, pengen tahu sih bikinnya. Biarpun mungkin nggak kelihatan banget apa yang dibikin gitu ya, tapi paling nggak apa yang kalian kerjain itu kan harusnya ya jadi sesuatu yang baru lah buat mereka gitu. Itu yang menurut gua sebenarnya ya kemarin sayang aja tuh nggak kelihatan gitu. Tapi ya sudahlah, udah jalan mau gimana lagi. Yang hari pertama mati mic gua. Tes. Nyala. Yang hari pertama ngadep ke tembok ya udah. Yang hari kedua menurut gue sebenarnya bisa lebih bagus, cuma ya kalau akhirnya ditutup ya sudah nggak apa-apa gitu. Yang ya semoga aja postingannya dilihat banyak orang gitu. Yang Tapi mungkin banyak orang nggak juga. Oh iya, emang enggak. Apa tuh? Yang lihat postingan kalian banyak gak waktu itu? Ya based on engagement IG mereka masing-masing gitu. Ditambah sekarang foto juga makin melemah ya di Instagram ya. Betul, makanya saya jarang motret. Nggak, foto produk sih sebenarnya. Kalau nggak produk nggak. Gitu. Oh iya? Nggak, kalau nggak produk nggak. Foto orang gitu kayak, foto kita aja di sini bisa habis podcast atau di yang podcast sebelah, lebih bagus daripada foto produk. Foto produk lu mau se-effort apapun motretnya, gitu-gitu aja. Ngeditnya mau gimana pun gitu-gitu aja. Karena memang kayaknya kalau di platform Instagram, kalau produk lah kan diarahin ke shop sekarang gitu. Kalau lu nggak taruh di shop ya udah asal ada aja, dikasih lewat mungkin buat orang-orang yang memang biasa engage sama kita, tapi nggak mungkin lewat di page orang yang nggak tahu siapa gitu. Mau komennya banyak kek, mau di share banyak kek, itu tetap nggak seramai dulu lah. Jadi kayaknya boleh Coil Builder ini bikin video kayaknya. Ya, emang harus ada ceritanya. Iya, maksudnya videonya mungkin sih nggak video lucu-lucu kayak tonga gitu, enggak gitu. Cuma mungkin video TikTok itu kan simple ya, cuma nggak perlu editing yang segala macem. Cuma mungkin ya ini ya lu cerita nih ngegulung atau lu dekor atau something kan udah jadi video pendek yang menurut gua. Terus akhirnya hasilnya nih, entah lu zoom, entah ada apa, editingnya kan ada tuh aplikasinya. Kayaknya mungkin lebih menarik itu kalau di platform sekarang gitu. Sekarang sih kayaknya ya. Tapi kayaknya gue belum lihat ada yang ngerjain gitu. Tapi pertanyaan gue deh. Kalaupun kemudian ya, ternyata seberapa dalam bahwa kemudian coil art tuh benar-benar bisa di grinding gitu ya, benar-benar bisa diolah, dikelola, sampai kemudian muncullah lukisan-lukisan baru. Maksudnya gimana? Ya muncul karya-karya coil art baru. Gue gak ngomongin primate ya, gue ngomongin coil art. Seberapa jauh sebenarnya? Teknis, secara teknis sampai kemudian jadi gambar. Seberapa jauh sebetulnya banyak banget. Cuman lebih ke ketersediaan bahan biasanya. Biasanya kan orang-orang nge-explore kalau dari bentuk itu kan menggunakan kawat yang lebih kecil. Sedangkan di Indonesia sendiri keterbatasan ukuran. Itu satu. Terus kedua, dari gear yang dipakai, dalam artian alat pembuatnya untuk lu mau bikin pun sedikit susah menurut gue. Dan ya memang gue pun pribadi berpatokan dengan builder luar yang dulu-dulu yang udah gak pernah posting juga.
mereka pun ya udah stuck juga. Iya, udah. Gitu. Jadi memang Jadi yang bikin stuck itu sebenarnya supply-nya, supply bahan. salah satu alasan Suplai bahan, gear. gear pembuatnya sih. Kalau Kalau maksudnya bor gitu. swivel, Oh, lebih ke swivel. swivel. Itu nggak bisa ngimbangin dia. Oh. Nggak bisa ngimbangin Berarti kawat yang jadinya lebih tipis. percuma. Iya. Nge-twist, hancur kawan. Oh, lu pakai bearing Tamiya dong. Kalau nggak pakai roda Hot Wheels dulu ya. Jadi apa aja selain yang menurut lo yang perlu ini kita di luar konteks coil art. Berarti kan ini sebenarnya ngomongin masalah gimana caranya kemudian kreativitinya tetap hidup. Selain masalah kompetisi berarti apa lagi sebenarnya yang harus bisa menjadi pendukung? Ya kan lo tadi udah ngomongin gear sama kawat gitu. Itu kalau itu gak ada berarti kan akan ketemu titik stagnan nih nanti nih. Gitu. Jadi apa lagi sebenarnya yang Gue sih kemarin waktu live bikin ini fotonya jadiin NFT. Maksudnya nambah value kan gitu. Iya. Hah? Tapi kan kalau misalnya gambarnya makin lama makin stagnan kan. Tapi gue lihat ada lah. Maksudnya gini. Ini penerawangan gue aja ya. Setiap builder tuh punya specialty yang masing-masing. Kayak lu suka yang ya lu banyak yang stagger dan segala macem lah. Innernya double dan segala macem. Tapi waktu Red Savage build yang tahun lalu itu, yang builder luar siapa? Panzer itu. Itu kalau rulesnya nggak ditutup cap, menurut gue bikinan dia sih udah Paling gila memang. art banget. Dia bisa bikin kayak dinosaurus di atas deck gitu. Tapi emang nggak bisa ditutup gitu. Nah, mungkin regulasi juga yang mempengaruhi Iya, kalau betul. kompetisi gitu. Itu juga. Tapi kan kalau in definisi of art kan nggak usah ditutup juga nggak apa-apa. Memang. Ya kan, toh juga nggak bisa di-wicking kadang-kadang ya kan. Setiap hari si Panzer itu build-nya kayak gitu. Iya, dia kan mainnya kan udah ya udah Unflappable banget. iya, jadi udah kayak jadi nagal atau jadi apa gitu yang ya mungkin udah di luar deck kadang-kadang. Tapi Jadi kalau- kayak seni instalasi deh ya. yes. Iya, betul. Kecil Jadi kayak tapi sensasi. gitu. Jadi ya itu mungkin itu yang nggak banyak diterusin sama yang lain karena ya lu nyamannya sama nge-build begitu. Sebetulnya gitu kan. bukan nggak pengen rusin, tapi lebih ke kalau gue pribadi kan memang ya kalau dari segi gue sih ngomongin kompetisi ya, maksud gue memang aktif untuk ikut kompetisi gitu kan. Untuk secara rules yang unfavorable kayak gitu kan memang bukan nggak boleh sih, tapi hampir semua peraturan setiap event kan nggak boleh gitu kan. Makanya selalu ngejar fungsi juga. Gue lebih ke ngejar fungsi. Jadi ibaratnya bukan dalam arti Kalau gua, itu dulu dia yang minta begitu. bukan dalam arti gue nggak mau capek-capek bikin kayak gitu, tapi memang oke gue bikin, cuma di kompetisi nggak bisa, untuk apa? Oh. Gitu. Bisa bikin, bisa. Lu nggak bikin untuk diri lu sendiri, kesenangan lu sendiri? Enggak, gue kurang suka untuk tema kayak gitu. Oh. Ya oke, dihargai. Memang itu berarti kan apa ya? Idealisme Iya. lu gitu. Sama karena kayak binaraga, Pe. Kalau binaraga nggak di limit, gue rasa banyak orang yang meninggal jadinya. Karena kemudian fokusnya cuma diekspos otot kan. Tapi kemudian untuk ngegedein itu semuanya kan jadinya kan sebenarnya secara gizi nggak seimbang buat tubuh. Kalau kemudian overprotein dan segala macam kan sebenarnya jadi nggak balance tubuh. Gue rasa tetap harus ada limitnya emang. Ya kalau misalnya kita di vape ya harus punya fungsi benar gitu. Kalau cuma sekedar jadi gambar ya gue rasa yang menang orang Bali nanti banyak. Senimannya banyak di sana kan. Mereka tinggal belajar cara gini, oh yang penting gue jadi gambar. Iya, biasa digambar tapi dijadiin Iya, dituangin di situ. yang biasa Beda media sculpture, doang. iya kan yang biasa matung, mahat, yang emang tangannya sangat terampil atau pengrajin rotan. Mungkin dengan sangat mudah untuk kemudian menggantikan posisi mereka berdua untuk jadi juara nih. Karena emang ya cuman butuh Mereka udah punya ininya lah, skillnya. nilai paling nggak. estetisnya, Iya, apa instingnya udah kebentuk untuk kesana gitu loh. Dan tetap harus ada batasannya gitu. Bisa kok bisa. Belajar dulu di kuliah. Gitu. Bisa pasti bikin konten lagi. Nah sekarang ke tadi tali kasihnya sudah lah ya, alasannya sudah. Ini tinggal klarifikasinya guys ya. Karena tadi sebenarnya gue umpet-umpetin tuh ya siapa yang make spotnya coil gue art make, gitu. gue make. Oh ngaku. Tanggal 28 Januari itu gue bilang, tapi ini bukan berarti kemudian gue mau bilang bahwa coil art gak ada. Begitu gue ditawarin boleh gak gue pakai spotnya. Jadi pertanyaan gue adalah boleh gak gue pakai spotnya, tapi gue gak pakai bukan untuk coil art. Tunggu om, sebentar lagi dijawab gitu. Terus mereka bilang boleh gitu. Tapi gak ada kemudian seolah-olah, maksud gue tuh cuma butuh spot di situ. Karena
posisi yang tadinya gue mau di depan udah diambil. Udah diambil. Jadi barengan sama si Romedal sama Planet Vape kan bikin kalau nggak salah Gelatos deh. Jadi di saat yang bersamaan gue minta di sana, mereka juga bikin di sana. Yang duluan jawab iyanya tuh ke si Romedal. Oh ya berarti ada solusi tempat lain nggak? Gue bilang gitu. Karena waktu itu keputusan salah satu distributor gue bilang nggak mau buka. Artinya kan gue harus effort sendiri nih, Dan pada saat itu isu yang berhembus adalah tidak boleh nge-vape di dalam, nggak boleh nge-vape. Nah, gue udah clearin tuh aktivasinya mau ngapain aja. Jadi gue bilang sayang nih kalau emang akhirnya berdasarkan data SVH 2019 ternyata ada 10.000 non-vapers yang bisa masuk. Tapi kan kita waktu itu nggak ada emang olah orang-orang non-vapers ini untuk kemudian diapain gitu ya. Kita memang fokus jualan sama vapersnya lah dalam tanda kutip gitu. Nah sayang banget nih. Nah gue bikin kalau di samping panggung harapannya terlihat gitu ya, terlihat. Walaupun gue jadi agak ragu akan terlihat. Karena begitu tahu kemudian yang ngisi boot sisanya nih, terutama yang depan gue nih pasti akan raksasa bootnya nih. Yang di depan gue. Iya. Ternyata kayak bootnya Dotmod ditimbun sama bootnya. Ini kayak bikin, ini gue kayaknya bakal bootnya Jimmy nih jatuhin. Begitu kan soalnya keluar terakhir tuh. Gitu, baru keluar semuanya. Terus oh ya pasti depan lu JV. Itu gue langsung wah shit salah gitu. Jadi sebenarnya salah tetap begitu kemudian di situ ternyata depan gue ini ternyata tetap tidak strategis untuk kemudian bikin campaign gitu ya. Akhirnya rubah strategi lagi semuanya tapi memang terlanjur di sana. Yang jadi cuman pikiran gue tetap akan ada coil art cuman nyari space lain. Karena gue juga baru tahu tadi bahwa ternyata nggak ada. Enggak. Posisi pindahnya mural. Oh iya. Ya kan kalau misalnya unboxing jadi muralnya bisa pindah. Iya. Nah maksud gue kenapa gak coil art dipindah gitu posisinya. Karena emang kalau misalnya ada yang mau ngambil ya silakan. Tadi gue mau dipindahin lagi. Aneh nih tadi permintaan baru tadi. Tapi langsung gue bilang gak aja. Gue gak bilang sama Henso, gue gak bilang sama tim unboxing. Mau dipindahin lagi. Lu tau mau dipindahin kemana? Di panggung cloud chasing. Gue suruh bikin podcast. Mana ada. Enggak, gue bilang udah nggak masuk akal itu. Gue mau di situ karena dekat tempatnya Faruk udah titik. Jadi gue ambil lah spot itu. Jadi emang benar-benar 28 Januari itu adalah isi WhatsApp gue boleh nggak spot space coil art gue ambil tapi gue nggak pengen isi coil art. Gue pengen buat brand gitu kan. Tapi bukan gue nggak bilang emang mereka nawarin terus mau nggak coil art kan biasanya karena mereka beranggapannya kan ya setidaknya sampai Invex kemarin lah terutama buat panitia lama ya. Kalau JV kan panitia baru ya. Emang bahkan JV tidak nawarin gue untuk coil art sama sekali gitu loh. Kalau panitia lama kan pasti taunya kalau coil art nih MK gitu kan ya. Nah si panitia SPH ini tadi emang nawarin coil art gitu, ke gue. Tadinya pun gue nggak mau sampai akhirnya ternyata tidak ada satupun, jadi semua distributor di sana emang tidak jadi fokus sama brandnya masing-masing lah, gitu. Berarti kan gue nggak punya space lagi nih, gitu. Nah gue nanya boleh nggak supaya gue tetap bisa branding di sana, supaya orang tahu gitu loh. Jadi kasih bilang boleh, ya udah. Sampai kemarin pun sebenarnya Pak Ijo WhatsApp, Om rame Om. Lah makanya kan gue nanya, boleh gue ambil atau enggak? Gue gak ya itu kan terserah panitia mau dijual ke siapa kan. Boleh enggak? Tapi gue emang gak pengen isi coil art. Boleh, ya udah. Jadi begitu guys. Mendingin aktivasi daripada coil art. Dengan alasan yang tadi sudah disampaikan di 30 menit awal ya. Tapi emang setidaknya ya, gue kalau mau ngomongin apakah akan ada kerjasama sama coil art lagi, kalau gue bilang sekarang gue mungkin peluangnya kecil sama MK. Ya, tapi gue nggak bilang nggak ada. Iyalah lu aja pakai pot, ya kan? Udah nggak pakai coil, dikasih baterai ditanya bisa dipot. Mungkin akan ada lagi kalau mereka bisa bikin coil di sini. Nggak itu terlalu ini sih. Nggak maksud gue.
Kalau misalnya emang ternyata ya yang kita anggap kultur lama dan pengen tetap harus dilestarikan, ini kan sebenarnya pertanyaan yang sama ketika kita kemarin nanyain si Ruby sama Fadli kan. Kalian mau ngidupin lagi atau enggak? Kalau enggak kan kayak seolah-olah kok jadi kita yang harus ngegembosin kalian untuk bangkit. Iya. Kalau kalian yang nggak Padahal berusaha pengen merekanya bangkit, sendiri ya udah kan nggak fokus di situ. Iya. Kan jadi begitu sebenarnya. Tapi kalau di mereka kan ceritanya beda. Mereka kan tetap hidup. Ya benar, tapi oil, kan ya kan ini kan kita bicara community gitu loh. Kita kan bicara community. Kayak misalnya Oh berarti melemparnya ke ICB nih. nggak mesti ICB lah. Novan doang, Ari nggak usah jawab. Kan Karena dia ada- nggak member. Kan bisa ada ICBP. Oh perjuangan. Ini kok bener perjuangan. Gak mesti ICB. Tapi ya kalau emang pada akhirnya itu ya gue sih say sorry gitu sama teman-teman Coil Art. Tapi gak ada sama sekali emang bermaksud kemudian gue masuk situ ya. Biar gak usah ada Coil Art kan gak ada kayak gitu bahasanya. Dan emang bener-bener gue akan tuh bisa buktikan gitu loh chattingan gue sama mereka. Bukan ke arah sana. Kalau emang gue emang gak mau lagi sponsorin karena ini kan sebenarnya ladang kalian untuk eksis, tapi gue nggak pernah melihat bahwa ternyata emang kalian pengen berusaha memelihara ini untuk tetap eksis. Kalian nih gue nggak bilang kalian berdua ya. Ya Novan mungkin ya. Kalau dia kayak pengen juara doang buat tempers anak gitu. Loh tapi ini adalah sindiran yang sangat realistis dong. Ya kan? Kan jadi kalau menurut gua yang paling ideal sebenarnya harusnya yang jadi sponsornya Coil Art yang emang akhirnya nyari makan di situ juga. Asgard. Iya. Ya kan? Twisted Message. Gitu kan? Itu yang sebenarnya harus ya yang sebenarnya emang bener-bener yang kalian gunakan kan dan kemudian kalian komersilkan gitu. Kan kalau ngomongin gua kan nggak ada satupun yang akan jadikan bahan untuk bisa dikomersilkan. Nggak ada kepentingannya sama sekali untuk kemudian mempengaruhi impact jualan gua, nggak ada sama sekali gitu. Minimal kapas lah kemarin masih manjut. Nah, sedikit, iya. Tapi wire lebih bagus lagi. Wire harusnya. dong harusnya. Harusnya. Yang jelas-jelas emang kalian beli sebagai modal. Itu menurut Atau gua. atomizer. Ya bisa kalau cuma pengen ngasih lihat deknya cantik walaupun rasanya nggak enak. Ya itu yang sebenarnya. Kalau gue kan dulu cuma karena ngerasa bahwa secara value, secara skill, secara nilai-nilai yang ada di Coil Art itu hampir mirip nih sebenarnya sama Brewing karena sama-sama ngulik lah tanda kutip. Ngulik untuk kemudian orang bisa terkesan, bisa impress sama itu kan ngulik ya kita di situnya tuh kayak crafting lah. Ya, cuma yang menikmati mungkin levelnya beda gitu aja gitu. Yang menikmati coil cantik kecil dan tahu susahnya gimana bikinnya jauh nggak sebanyak liquid gitu. Betul itu. Di Dan situ. mungkin kan ya buat banyak banget vapers yang ya lebih mentingin rasa lah daripada penampilan gitu. Jadi ya wajar kalau menurut gue begitu mah. Ya sindiran gue sih sebenarnya adalah ini bukan sindiran buat Wildernya. Kalau misalnya material ini ya kemudian bisa melahirkan banyak nilai ekonomis buat bahkan banyak builder dan buat dianya sendiri gitu loh. Kayaknya harusnya mereka loh yang wajib ngadain kompetisi. Iya dong, kawatnya mereka yang beli gitu ya. Kawat mereka yang dibeli gitu kan ya, yang kemudian jadi nilai ekonomi sekalian juga, yang kemudian ya fair enough gak sih kalau gue bilang bahwa siapapun yang kemudian jadi raja di industri ini gitu ya, yang karena dibeli oleh banyak, layaknya kemudian mensupport industrinya, bener gak sih? Harusnya Ya, tapi fair enough kayaknya produsen Essence nggak pernah support apa-apa. kan gak jadi brand. Ya, tapi produk apa? Produsen apa? Produsen Essence. Ya mereka jualan aja sih ya. Iya kan. Produsen Essence nggak pernah tuh. Produsen nikotin juga nggak Produsen pernah ada. yang sifatnya raw material ya. Iya. Ya kan kawat, essence gitu. Nikotin. Botol bahkan pernah Cabi. Pernah. Ya kan? Pernah dulu. Infect 2018. 18 18 dong. 19 ya enggak ada.
17. 17 ya? 17. Udah Bahkan di yang gedung yang gede itu. Gitu. botol ada gitu kan. Ya gue sih cukup happy kalau gue jadi penjual kawat ya. Gak usah ngapa-ngapain. Iya. Yang ngegoreng mereka. Oh, sama ada yang kayak gitu sekarang. Apa? Itu Cotton Cotton Bacon. Bacon. Sekarang udah ngapa-ngapain lah ya. Kemarin nyeponsorin Cloud Kan Chasing. dulu sempet. Apa? Waktu kalau kita setiap bikin coil art itu sebenarnya si Henzo tetap sempat sekali kalau nggak salah dia harus ada pakai cotton bacon. Pernah ya? Pernah sekali. Iya pernah Pernah pakai cotton sekali. bacon. Lupa. Pernah sekali. Kan juga pernah harus dites flavor juga waktu Tes di itu. Green Pramuka. Iya. Ya menurut gue ya kan kalian yang ngegoreng gitu kan. Iya. Gue pakai TM24. Orang-orang beranggapan bahwa TM24 bagus itu pakai TM, orang-orang beranggapan pakai TM bagus itu kan karena kalian nyebutin bahan material yang bagus di situ. Apakah kemudian si Ken sibuk untuk promote itu kan enggak gitu. Di Sesande aja enggak. Gue tahu arahnya ke sana nih. Ya udah daripada buat Ken mending buat gua gitu. Ya kan gitu loh. Oke, ada pembelaan, ada pledoi atau bagaimana? Atau mau nambahin gitu? Nggak ada sih kalau pembelaan mah. Paling ya kalau gua ngewakilin beberapa teman-teman di Kokpun lah gitu kan yang memang concern banget untuk nge-up builder baru gitu kan. Mayoritas yang bukan gua hire ya, tapi lebih ke gua coba membuka slot gitu kan untuk ayo mau nggak join di Kokpun gitu kan. Kita bikin Regenerasi lah. generasi baru gitu kan, dan mayoritas memang sudah sibuk di pekerjaan masing-masing ya. Jadi memang coil tuh lebih ke sampingan mereka dan ya sedikit susah juga gua gitu kan untuk ya nggak bisa juga untuk bener-bener lu gua suruh posting tiap hari segala macem gitu kan. Gua pribadi pun ya karena gua ngurusin toko pun ya sedikit repot untuk bikin konten gitu kan. Paling itu sih. Jadi kayak kuli ya sebenarnya, datang untuk nge-build terus udah gitu kan. Sorry. Ya tapi kan ya kayak kalau kita ngomongin Kan ada kuli coil. di pabrik rokok. Ada kuli coil. Kalau di pabrik rokok itu kan benar-benar datang nge-crafting, Full linting. linting sudah pulang gitu kan ya. Itu Jadi gue kayak- selama 2 tahun ini. Serius. Sekarang masih kan lu udah nikah. Enggak ngelinting bini lu gitu. Enggak. Jangan kawat terus dilinting ya. Tapi ada quote-nya Iyal Pak ya. Sama kawat aja aku perhatian apalagi sama kamu gitu. Nah, itu dia. Jadi agak aneh kalau coil builder itu jomblo. Nah, Oh lu jomblo Ri? Oh gua gak tahu loh. Ini emang pacarannya sama motor sih susah. Sekarang nama bilet sekarang. Oke, thank you guys. Ya sudah lah ya, semoga di event lain. Di Fair kayaknya ada kok. kayaknya ya. Kayaknya, karena kayaknya kalau Fair setahu gue juga ya kita harus respect juga kalau Saga masih appreciate this is a culture gitu. Kayak harus ada gitu. Gak ada pun diada-adain. Makanya ya bahkan ya pernah memang nggak tahu gimana cara ngadainnya, tapi kan ya udah clear waktu itu. Dan nextnya kan mereka ngasih tempat yang bagus, ya kan, mereka kasih service yang bagus gitu, bahkan mereka kasih dokumentasi juga yang bagus gitu. Ya kalau Fair kayaknya ada kok ya, cuma ya nggak tahu nanti siapa yang sponsor. Asgard lah. Apakah gue belum sempat dengar soalnya Eca kan title, Hero kan title. Katanya semua kompetisi mau by dia juga gitu. Nah, gue nggak tahu apakah include coil art-nya ataukah hanya cloud chase sama cloud trick-nya doang gitu. Tapi kalau enggak ya benar Asgard ya. Asgard lah, harus Atau Asgard. Kokpun lah. Ntar gue bilang masuk. Nah, Asgard atau Kokpun gitu. Atau kalian berdua juga nggak apa-apa kan? Ya Asgard Kokpun coil art competition. Bah. Makin besar hadiahnya. Iya kan 2018 obrolan gue sama Mas Ucup sih gitu kan. Mas Ucup kita bikin kompetisi yuk gitu kan. Sekali-sekali
pengen ngejuri nih, gue gituin kan. Boleh lah. Oh kalau pengen besok lu juri aja. Boleh tuh Ri gitu kan. Cobalah lu atur. Begitu dia 50 juta gak jadi ngejuri. Oh iya loh. Iya dong, realistis dong. Udah gue ngobrol sama Mas Cuk, yaudah deh coba bikinin konsepnya gimana gitu kan, peraturannya gimana. Terus bukan keceplosan sih, tapi coba sharing-sharing sama anak-anak di Asgard gitu kan. Dan mungkin mereka ngomong ke Kang Tom pas acara apa boy? Bandung. JVE kalau nggak salah gue nyamperin. Pas-pasan ada Mas Ucup juga gitu kan. Gue denger katanya lo mau bikin kompetisi. Ayolah kita bikin kompetisi bareng. Cuman kalau mau gede sekalian sedunia. Cuman baru di tahap itu sih. Maksudnya baru tahap wacana. Baru diomongan. Kenapa enggak? Lanjutin lah sekarang. Wacana kan jadi wacana beneran kalau nggak pernah diapa-apain. Gak ada diskusinya pak. Ya udah, semoga kejadian. Bikin aja sendiri. Gua rasa juga seru sih kalau yang ikut seluruh dunia gitu. Kayak Alex Festival kemarin juga 40-an. Ya gue sih nggak nyangka segitu. Kita yang tadinya jadwalinnya cuma sehari gitu ngitung. Begitu tahu ini udah 20 lebih gitu, 30 tiba-tiba pas hari terakhir sekian gue dilihat udah 40. Enggak cukup deh kayaknya. 40 orang. Satu orang semenitnya bersejam. Kan enggak mungkin ya kan. Ya oke, semoga MK mau kembali berbuat baik dan Gue berbuat baiknya tetap. Ya, cuman gak sama Koil Art. Pertanyaan terakhir. Lu datang SPH nggak nanti? Enggak. Why? Mau ngapain? Ya kan lu sebagai Vipers tuh masih event dan Mau nyari barang-barang? Enggak juga. Kalau gue sih lagi les mural. Berangkat sih enggak? Jiwa kompetisi gue tetap ada. tetap ada ya, ikut mural ya. Ikut mural. Datang sih enggak. Datang enggak? Mau niatan untuk gue tuh pun setiap event ya di luar kompetisi gitu ya. Memang niatan kan nyari barang gitu kan, nyari barang yang memang launching di event tersebut segala macem. Untuk toko nih ya? Enggak, untuk gue pribadi. Oh, untuk gue udah pribadi. menjajan gitu kan maksudnya kan, beli device apa-apa gitu. Cuman gue lihat ya makin kesini beberapa event terakhir ya nggak ada barang menarik lagi untuk gue. Jadi JV kemarin beli apa? nggak beli apa-apa. eksklusif Karena nggak ada yang udah nggak ada yang menarik lagi. Menarik buat lu. Nggak ada. Ya beda ya. Terakhir apa yang paling menarik? Banaspati. Gue punya hampir semua koleksinya, mekanya. Oh iya, itu benar tuh. Tapi emang tapi itu salah satu sorotan. Jadi yang sifatnya bukan artifisial, yang sifatnya unik dan tidak yang melawan arus pasar sepertinya ya, atau yang demi menjaga kultur, yang hobiis gitu ya. Makin kesini emang makin sepi. Iya. Ya kan? Betul. Makin kesini makin sepi. Bentar lagi kayak RDA mau punah. Tapi tidak. Kayaknya banyak RDA. Kayaknya ya, tapi gue nggak tahu wacana atau enggak gitu. Tapi ya kayaknya MK nanti udah nggak bikin liquid buat RDA kok. Ya, dia aja nggak pakai gimana? Sekarang gimana? Gimana lu R&D sedangkan lu nggak pakai? Gue nggak mau bilang gue akan bikin liquid RDA, tapi fokusnya mungkin jadi akan sangat berbeda gitu ya. Yang harus sangat gue realistis ketika ternyata industrinya shifting, ya gue nggak mungkin seolah-olah ego mempertahankan. Gue mau jadi kayak Kodak, so egois, tetap bertahan di film, tiba-tiba begitu digital dia mati gitu kan ya. Karena akhirnya pertanggungjawabannya udah beda nih, pertanggungjawaban sebagai prinsipal yang kemudian ada orang-orang yang bergantung hidupnya di sana. Itu kan juga udah udah beda lah gitu loh. Yang harus dipikirin kan jadinya beda gitu. Orang-orang yang kemudian loyal ngebangun ini dan kemudian apakah mereka jadi harus ikutan dying bareng sama kan Karena idealisme lu. iya, gara-gara gua ngomong egois tetap harus di situ gitu kan ya. Jadi nggak bisa gitu kan ya. Gitu aja. Oke. Tapi masih bikin buat ini? Apa? Kan nge-reborn, bukan inovasi baru ya. Oh iya. Semua lo perhatiin deh tahun ini semuanya tuh reborn aja udah. Gitu loh, nge-reborn aja. Sampai kapan abisnya rebornnya? Habis. Kayaknya udah habis gue. Ini Apalagi terakhir? mau reborn. Gak ada lagi ya? Gara-gara lo tuh tiramisu reborn. Oh iya. Sundae reborn. Tapi itu banyak yang suka. Gue pun sempat suka.
berdasarkan data followers lo. Gak bisa lah banyak yang suka. Tuh guys yang suka tolong ya yakinkan Mas Eko biar terus ada. Karena dia udah ragu tuh. Yang suka banyak mungkin gak dibikin lagi loh sama dia nanti. Udah Semua liquid gue yang berbasis kopi ya. Kecuali yang di post friendly dan di salt. Not as good as previously. Oh, oke. Udah jauh banget. Sellingnya maksudnya. Ya ngomongin selling penggemarnya. Ya kemudian ya mau ada yang bilang kemudian tidak kayak dulu. Kayak itu kan itu bahasa yang paling sering deh. Yeah. Walaupun padahal sebenarnya apa yang berubah sih kayak sama-sama aja RDA lo yang berubah gitu. Atau kemudian adaptasi mulut lo yang berubah sebenarnya. Kayak gue nih disuruh nyobain Freebase RDA. karena udah setahun begini gitu ya. Ya pasti berubah gue anggap ya. Udah gak bisa gue nikmatin lagi. Mungkin juga mereka bosen aslinya. Ya sebenarnya udah sangat berbeda emang pasti. Mulut kan beradaptasi biar gimana pun juga. Gitu. Kalau lo tetap konsisten di sana ya, oh iya. Tapi ini kan lo sempat putus berapa tahun nggak ada gitu kan. Tapi tahu lo nggak orang-orang yang tadinya pecinta liquid lo itu pindah kemana? Ya random aja. Berdasarkan yang kemudian sempat hype di 2020-2021 aja. 100 mili terutama. Gitu kan. Habis itu ya udah gak ada lagi. Bahkan 100 mili yang kemudian bikin tiramisu juga gitu misalnya. Ternyata mengalami nasib yang sama. Iya. Ya, Ini sama kayak nasibnya liquid strawberry sebenarnya. Hah, bukannya abadi-abadi Sebutin aja satu yang strawberry masih jadi top of mind sekarang. Oh, maksudnya satu produk berarti? Iya apa? Oh, gak ada top of mind-nya. Gak ada. Rasa strawberry masih disukai orang tapi gak ada top of mind-nya. Custard. Dulu tahun 2014 sampai 2016. Wah, sebutin sekarang. Dulu ada Pak Mother's Milk dan teman-teman kayak gitu ya. Sekarang gak ada satu nama yang keluar gitu. Rasa iya. Oke, banyak orang suka strawberry, banyak orang suka custard gitu. Tapi nggak kesebut nama. Nah, gitu. udah nggak ada lagi. Udah emang benar-benar shifting. Iya juga, bener juga. Itu terjadi di banyak flavor sebenarnya gitu. Ya masih selamat di gue Banana Licious sudah. Oh, Di toko pun bener. Lu bisa ngomong banana, keluarnya Banana Licious gitu. Menjadi teh botolnya gitu kan. Iya, sisanya udah gak ada. Iya juga. Lo bikin risetnya aja coba, iseng-iseng. Coba aja. Coba ya, gue cari strawberry aja dulu deh. Iya, strawberry aja dulu. deh. Dulu kan custard mungkin sekarang lagi nggak banyak. Dulu kan strawberry. Wemari gitu kan ya, yang wah gila Parfait. banget, parfait gitu kan luar biasa banget. Apalagi lah gitu yang liquidnya Mofi dulu. Pink Beach. Strawberry lemonade. Gitu kan ya. Ya walaupun memang udah gak ada lagi gitu. Cuman sebutin deh yang pernah. Yang akhirnya sekarang berjaya liquid strawberry. Yang benar-benar berjaya. Dia kan punya toko nih. Kalau di toko apa? Apa? Kalau di toko apa? Strawberry paling laku lu? Atau stoknya paling banyak deh? Paling banyak Dark Luna sih. Tapi kan itu cheese. Gue gak mau bilang Iya dari maksudnya strawberry, iya. cheesecake kan. Cuman tetap bukan utamanya. Cuman orang-orang tetap masih strawberry ya ke Dark Luna. Oh. Tapi kan cheesecake gitu kan Iya, sebenarnya. iya. Tapi bener strawberry Itu coba. strawberry tok gitu. Iya nggak ada. Gak banyak yang ngolah begitu juga sih. Iya. Menarik tuh guys. Nanti kita bikin surveinya. Karena kadang ini kalau di live nih gue yakin nih yang komen akan menjawab andalannya dia. Ya, iya kan tapi gue A, gue B, gue C gitu. Tapi kan ternyata begitu jawabannya banyak, berarti kan bener-bener gak ada dong. iya. Bener. Harusnya jawabannya paling nggak ada top 5 lah. Top 3 kalau lebih bagus lagi gitu kan. Kalau sampai keluar jawabannya 10 kan berarti nggak ada gitu ya. Cuman lagi lakunya tetap mangga, grape, ice blast. Tapi nggak nyebut produk. Ya nyebut, tapi maksudnya kalau ice blast iya. Oh ya. Kalau ice blast iya jelas. Semangka bahkan kan shifting berarti kan bener kan? Dulu kan buah paling laku mangga. Sekarang Oh mangga ya? Bukan grape. Oh ya mangga benar. Sekarang semangka. Oh iya. Oh iya dong. Karena kan gue bukan fruity ya, gue gak tahu pak. Suruh aja dia buka penjualannya tuh. Sekarang semangka. Ya crimson lah. Kedua. Ya kan? Di toko masih mangga. Padahal semangka itu lebih enak makan semangkanya langsung. Kenapa lu mesti nge-vape semangka gitu? Tapi dulu kan gak ada loh itu. Iya.
Emang dulu ada yang suka liquid semangka? Nggak ada. Dulu ada tapi nggak banyak yang suka. Gitu. Apa dulu kayak kita sebutin lah satu flavor semangka zamannya Ada Malaysia. Oh bukan, zaman Malaysia bukan nggak ada. Malaysia. Liquid US ada semangka dulu. Apa? Gue lupa namanya. Ada tapi kalau Semangka permen karet bukan sih? Iya Yang semacam warna itu. Tapi kan di putih, era putih. itu orang tetap mangga. Iya. Iya. Gua maksudnya kalau fruity udah mangga Mangga dingin aja, gitu. nah. Ya. Grape tuh ya mungkin juga nggak sampai setengah perjalanan. Cola dulu laku, sekarang coba apa? Iya. Butterscotch. Iya. Itu salah satu liquid yang paling dibenci malah sekarang. Oh dulu gue suka banget. Iya makanya kan sih Banyak yang suka dulu. Yang nyedot mah enak, Pe. Yang nyium. Sekitarnya itu loh. Nah gue mesti ngetes sekarang gue masih suka atau enggak. Gue gak tahu. Serius gue udah setahun lebih gue Ya gak gini, berarti kan kita menyadari kita aja shifting. Iya. Kita aja shifting, disuruh ngisep anak engine lagi masih mau nggak gitu loh. Kebetulan Kitanya. gak ada sih. Kalau kayak 5 pound gambit gitu Anak kan engine masih ada. Tapi gue gak beli. Ya tapi kan ada. Lu kan- Maksudnya gak ada niatan gue untuk beli. Nah itu gitu. dia. Lu aja gak mau untuk comeback gitu loh. Jadi yang salah menurut gue bukan liquidnya. Kitanya udah. Kitanya aja shifting. Gitu aja kalau gue sih. Iya, nanti kalau gue lanjutin lagi coil gitu juga atau enggak panjang nih. Ya udah kita tutup saja guys. Maaf nih ya tapping kali ini tapi kalau sukses kita tapping aja terus kayak lebih enak. Nggak, ini kecelakaan doang. Semoga minggu depan kita aman internetnya dan ya thank you Ari, thank you Novan. Thank you Mas Eko. Makasih namanya. Ya, Makasih, jangan bersedih Ari. kalau coil art nggak ada. Oke guys, ketemu lagi di jauh dekat minggu depan dan jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Bye bye.